Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok, saya sendiri Ayuni Fitri, teman saya Khairul Amri, Ardika Suci Maharani, dan Faradila Sari akan menjelaskan tentang bukti audit dan pendukungnya. Di sini kita harus tahu dulu apa itu bukti audit, bagaimana cara auditor mengukur kelayakan bukti audit ini, bagaimana cara mengukur kualitas audit, dan juga apa saja sih jenis-jenis bukti audit dan pendukung audit ini. Di sini, bukti audit merupakan segala jenis informasi relevan yang nanti akan digunakan oleh akuntan publik maupun konsultan hukum atau auditor sebagai dasar dalam mengeluarkan opini auditnya. Bukti ini biasanya dalam laporan keuangan berbentuk nominal, dalam legal audit berbentuk dokumen atau hukum. Bisa juga bukti ini berupa hasil observasi auditor dan hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak terkait. Nah, menurut audit standar, bukti audit ini adalah serangkaian informasi yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Pada prakteknya, auditor eksternal harus berhadapan dengan informasi dengan jumlah yang sangat besar, walaupun tidak semua dapat digunakan sebagai bukti audit. Jika mengacu pada audit standar di mana bukti audit harus mencukupi dan sesuai serta cocok. Bukti audit dapat diperoleh melalui pemeriksaan catatan dari transaksi akuntansi dan informasi pendukung lainnya. Misalnya melalui observasi, konfirmasi dari pihak ketiga, dan informasi lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Baiklah, saya Ardika Suci Maharani akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya mengenai cara mengukur kelayakan bukti audit. Nah, umumnya auditor akan melakukan seleksi terhadap kelayakan bukti audit. Adapun beberapa hal yang umumnya dijadikan dasar oleh auditor untuk melakukan kelayakan audit evidence adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan profesional auditor. Auditor wajib menguasai bidang keilmuan baik secara teoritis maupun praktis terhadap objek yang akan diaudit. Dalam hal audit hukum, auditor harus menguasai keilmuan bidang hukum. Demikian juga dalam hal bidang audit keuangan, auditor haruslah seorang akuntan publik. Kompetensi tersebut nantinya akan digunakan oleh seorang auditor untuk melakukan screening secara tepat dan cepat terhadap laporan keuangan atau dokumen hukum yang disediakan oleh perusahaan. Yang kedua, integritas manajemen. Terkadang, auditor juga menilai track record dari pihak manajemen, bagaimana selama ini profil mereka, dan bagaimana tingkat integritas mereka. Ini juga dapat mempengaruhi keyakinan auditor terhadap segala bukti yang telah diajukan. Yang ketiga, status badan hukum. Status badan hukum dari suatu perusahaan dapat mempengaruhi cara penilaian oleh seorang auditor. Badan hukum dengan perseroan terbatas tentu akan dinilai lebih detail dibandingkan dengan badan hukum yang lebih kecil, CV misalnya. Dan yang keempat, kondisi keuangan. Dalam audit keuangan, financial condition menjadi faktor yang menentukan apakah auditor akan menilai secara detail satu persatu bukti yang telah disodorkan atau hanya sampelnya saja. Semakin baik kondisi keuangan, maka tentu bukti berbeda dengan kondisi keuangan yang buruk. Kemudian pengukuran kualitas bukti audit. Untuk dapat mengukur kualitas bukti audit, seorang auditor harus memiliki indikator yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengukur tingkat kompeten dari bukti audit. Semakin kompeten bukti yang diberikan, maka semakin baik nilai dari kewajaran atas laporan keuangan yang disodorkan perusahaan. Adapun indikator-indikator tersebut adalah yang pertama relevansi, yang kedua sumber perolehan bukti, yang ketiga ketepatan waktu, dan yang keempat objektivitas. Nah, relevansi. Bukti audit yang diberikan haruslah relevan dengan tujuan dilaksanakannya audit. Misalnya, ketika yang ingin diaudit dalam perusahaan adalah persediaan, maka bukti yang paling relevan adalah dengan cara menilai langsung stok persediaan yang tersedia atau yang ada. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, yaitu sumber perolehan bukti, di mana asal perolehan bukti juga menjadi dasar pertimbangan yang menentukan bagi seorang audit.
Informasi yang diperoleh dari pihak lain yang independen akan semakin dipercaya. Kemudian, informasi yang bersalah dari manajemen internal yang sangat transparan dengan pengelolaan yang baik pasti dapat lebih dipercaya. Yang ketiga, ketepatan waktu. Dalam audit keuangan, ketepatan waktu atau tanggal dari bukti audit sangat menentukan tingkat validitas, terutama bila yang diaudit adalah mengenai hutang dan aktiva lancar, laporan laba rugi, surplus keuangan, dan sejenisnya. Ketepatan waktu digunakan untuk mengetahui apakah pengakuan yang dilakukan sudah tepat. Ketepatan waktu ini dalam audit hukum juga berpengaruh. Ini bisa digunakan untuk menilai ketaatan perusahaan terhadap aturan hukum seperti pajak. Yang keempat yaitu objektivitas. Bukti yang sifatnya objektif tentu lebih baik dari bukti yang sifatnya subjektif. Caranya adalah dengan menentukan siapa yang mendatangani bukti dan siapa yang memberikan bukti tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang bukti audit dan pendukungnya. Baiklah, kita masuk kepada jenis bukti audit. Yang pertama adalah pengujian fisik. Maksudnya di sini adalah fakta atau informasi yang diperoleh oleh auditor dengan cara melihat secara langsung fisik dari aset perusahaan. Contohnya adalah persediaan perusahaan. Yang kedua adalah konfirmasi. Maksudnya di sini adalah fakta yang diperoleh auditor berdasarkan pernyataan, baik itu bersifat secara langsung maupun tertulis. Biasanya auditor lebih suka yang bersifat secara tertulis. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi ini sama seperti pembukuan. Setelah melakukan pengujian fisik atau terhadap bukti barang yang sifatnya habis pakai atau berupa kegiatan, maka cara pembuktian yang paling relevan adalah dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Kalau dokumen internal ini dibuat dan digunakan dalam perusahaan klien dan disimpan serta tidak diberikan kepada pihak luar. Sedangkan dokumen eksternal ini dokumen yang dipegang oleh seseorang di luar perusahaan klien yang merupakan pihak yang bersangkutan transaksi. Yang keempat adalah analitis. Analitis ini sama seperti menganalisa, seperti membandingkan objek A dengan objek B. Contohnya adalah perbandingan antara neraca saldo dengan beberapa laporan keuangan seperti laporan laba rugi. Yang kelima adalah wawancara. Wawancara ini diperlukan sebagai bukti pendukung, misalnya untuk menilai bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Bukti yang paling valid antara lain adalah dengan melakukan wawancara terhadap pegawai atau organisasi di bawahnya. Yang keenam adalah perhitungan ulang. Perhitungan ulang ini menghitung ulang apa yang telah dibuat oleh klien. Perhitungan ulang ini bertujuan untuk mengukur validasi hasil perhitungan. Yang ketujuh adalah observasi. Observasi ini hampir sama seperti pengujian fisik, tapi prakteknya berbeda. Pengujian fisik lebih detail dari observasi, sebab dalam observasi ini hanya dilakukan pengamatan saja tanpa melakukan kontak fisik. Namun metode ini juga bisa mendapatkan fakta lain yang lebih valid dibandingkan dengan uji fisik. Tujuannya tentu berbeda. Bila uji fisik dilakukan untuk melakukan cek terhadap informasi yang dicantumkan, observasi dilakukan untuk tujuan memperoleh data di luar informasi yang disediakan. Kemudian kesimpulan. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Sekian presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf karena kami masih dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.